Mengenai motif itu menurut ahli masuk bagian inti delik nggak atau bestandil delik? Jadi begini Pak, sudah Sudah jelas. jawab aja Pak, maksudnya masuk bagian iya atau tidak itu aja jawabannya. Mungkin ahli tidak capek juga menjelaskan terlalu panjang kan nanti haus. Tidak Pak, menyampaikan sesuatu. Nggak, maksudnya gini ahli, saya potong, mohon maaf ya. Maksudnya motif itu merupakan bagian inti delik nggak? Bestandil delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum gitu. Enggak, maksudnya iya atau tidak? Saya terasa tiba-tiba Bapak ganteng sih, bicaranya bagus, jadi saya agak bisa senang, aja, merasa lucu saya Pak ya. Iya ya. Jadi boleh saya bicara sekarang? Boleh saya yang bicara silakan, Pak? ahli silakan. Oke Pak. Riuh tawa memenuhi ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Momen ini terjadi saat jaksa mencecar ahli hukum pidana Universitas Hasanuddin, Said Karim, soal motif. Apakah masuk sebagai inti dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana? Jaksa juga bertanya kepada ahli soal makna kata hajar yang disebutkan oleh Eliezer merupakan perintah untuk membunuh atau menembak Yosua. Said Karim menyebut kata hajar tak ada hubungannya dengan membunuh ataupun tembak. Ada rangkaian peristiwa itu sebelum kata hajar. Apa makna hajar itu? Apakah mukul atau ada perbuatan lain? Silakan saudara ahli. Iya, baik. Terima kasih. Yang mulia izin menjawab. Siap. Jadi terus terang, saya sejak awal persidangan perkara ini, kalau saya tidak mengajar, saya nonton televisi, saya ikuti ini. Segala hal yang berkait saya ikuti, saya nonton. Jadi itu memang kata hajar muncul di dalam pemeriksaan perkara ini. Ada keterangan yang menyatakan hajar. Saya lalu tertarik makna kata hajar ini. Saya kemudian membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah makna kata hajar ini sinonim dengan bunuh atau tembak? Tampaknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita tidak menemukan pengertian itu. Jadi pengertian hajar ini relatif dimaknai. Terus terang mohon maaf tidak bermaksud bercanda. Kita juga kadang-kadang kumpul-kumpul rame-rame dengan teman-teman SMA, ada makanan, biasa kita bilang hajar, ya kan? Makanan pun kita suruh hajar gitu kan? Jadi apakah makna pengertian kata hajar ini sinonim atau sama dengan tembak? Tidak ada pengertian yang memberikan jaminan bahwa itu benar. Satu lagi pertanyaan. Mau mengejar pertanyaan lebih dalam? Sudah. Satu lagi. Ini saja kalau gitu. Oke. Tadi Anda bilang sinonim. Saya tidak mengatakan sinonim karena itu semantik. Saya hanya menyatakan kontekstual. Dari konteksnya yang tadi dibilang bahwa ada permintaan untuk mengisi amunisi, ada perintah untuk berani nggak tembak korban. Kontekstualnya dihubungkan dengan hajar, ya. Apa? Bukan semantiknya, bukan sinonimnya, tapi kontekstualitasnya. Ya. Bagaimana? Baik Pak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pengertian hajar tidak berarti sama dengan tembak. Ya Pak ya? Ya. Bapak sepakat sampai di situ ya? Iya. Iya, oke. Saya tidak bertanya sinonim tapi ya. Memang bukan Ya. Artinya tidak sama lah. Ya, ya Pak ya. Kita sepakat sampai di situ Pak ya. Sepakat. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak, apa yang Bapak kemukakan itu sebagai yang bersumberkan dari satu keterangan saksi ya, yang menyatakan itu, Bapak hati-hati dengan keterangan itu. Karena saya tadi sudah kemukakan bahwa apabila ada satu keterangan saksi. Izin yang mulia, saya tidak bertanya berapa banyak saksi. Saya hanya bertanya fakat peristiwa seperti itu. Saya tidak bilang ada 2 saksi, 1 saksi. Ya.
Mungkin bisa melalui yang mulia ahli, dipertanyakan. tadi pertanyaan jaksa penuntut umum hanya mengenai konteksnya. Dalam konteks tadi disampaikan oleh penuntut umum sebelum kalimat hajar itu keluar ada bahwa orang yang disuruh dibekali dengan senjata dan segalanya. Nah, dalam konteks itu kalimat hajar yang diminta ahli menjelaskan oleh jaksa penuntut umum maknanya apa? Ya, Gitu ya? ya. Jadi izin yang mulia saya menjawab. Silakan. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hajar itu tidak berarti menembak. Sementara itu, ahli hukum pidana Said Karim menekankan unsur terpenting dalam tindak pembunuhan berencana. Ahli memaparkan bahwa keadaan tenang di sisi kejiwaan pelaku yang menentukan ada niat pembunuhan berencana atau tidak. Tadi dijelaskan bahwa kalau kita bicara soal Oke, kita kembali di perbincangan kita masih bersama dengan Yonatan Baskoro dan juga Jamin Ginting. Saya ke Pak Jamin lagi ya, Mas Yonatan sebentar. Pak Jamin? Ya. Oke, saya mau tanya soal motif. Tadi Anda masukkan ini ke dalam poin kedua yang juga Anda cermati dalam persidangan. Motifnya masuk delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Ini jadi perdebatan juga oleh beberapa ahli yang dari kubu Eliezer menyebutkan bahwa motif itu juga tak lagi penting, tapi motif menjadi penting bagi kubu Sambo. Kalau Anda melihatnya, apakah motif ini harus dibuktikan di persidangan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Mbak Olivia, jadi penasihat hukum berjuang supaya motif itu bisa dibuktikan oleh JPU dalam fakta persidangan. Nah, sementara memang JPU tidak mempunyai keterangan saksi fakta yang bisa membuktikan adanya pemerkosaan tersebut. Bahkan penasihat hukum yang merasa ada pemerkosaan, jadi nggak mungkin bisa dibuktikan karena JPU sendiri tidak mempunyai fakta yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri adanya pemerkosaan tersebut. Nah, dengan tujuan itu seakan-akan kalau motif tidak bisa dibuktikan, maka tidak ada unsur sengaja dalam suatu perbuatan itu karena ada dalam rangka hanya pembelaan daripada dirinya sendiri gitu, Ferdy Sambo-nya untuk membela martabat. Nah, itu kan tidak mungkin karena satu unsurnya adalah adanya korban dan sudah dilakukan penembakan berdasarkan apa? Aktor intelektualnya ada. Jadi dalam konteks pidana terkait dengan 340, motif itu merupakan rangkaian cerita dari suatu perbuatan pidana. Jadi ada dua unsur dalam perbuatan pidana. Pertama, ada perbuatan pidananya, ada pertanggungjawaban pidana. Di luar itu tidak ada. Hanya ada dua itu saja, ada perbuatan pidana. Perbuatan pidananya apa? Pembunuhan. Siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut? Orang yang melakukan pembunuhan. Apa dia melakukan sendiri atau bersama-sama dengan orang lain? Apakah itu dilakukan karena benci, dendam, iri, dengki? Itu menjadi faktor di luar unsur dari bestalan deliktennya, unsur intinya. Sehingga hakim tidak menilai itu sebagai suatu unsur yang harus dibuktikan, hanya dalam rangka apa? Memberatkan atau meringankan suatu perbuatan pidana saja begitu. Jadi kalaupun seandainya JPU tidak membuktikan motif, itu bukan merupakan hapusnya perbuatan pidana atau dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bukan itu sebagai dasar. Nah, itulah yang harusnya tadi dijelaskan oleh para ahli secara netral begitu, yang saya sampaikan begitu. Oke, termasuk salah siapa jika anjuran atau pelaksanaan itu mispersepsi, hajar dan juga kemudian jadi tembak? Jadi ini bukan dalam konteks gramatikal sematik yang disampaikan tadi. Ini bukan artinya hajar lalu kita cari kamus bahasa Indonesia ke KBB lalu hajar, itu bukan, karena pidana itu tidak selalu didasarkan kepada sematik atau gramatikal, tapi rangkaian perbuatan. Jadi suatu perbuatan pidana itu ada rangkaiannya, nggak mungkin seketika, kecuali 338 seketika. Tapi kalau perencanaan itu ada rangkaian kegiatan. Makanya tadi saya katakan sebelumnya, hajar dikaitkan dengan perbuatan disaguling
itu identik dengan apa yang disebut menembak dan membunuh, bukan hajar, cari kamus KBB baru hajar. Itu nggak mungkin seperti itulah pengertian. Karena ada rangkaian perbuatan pidana yang terjadi harus dimaknai seperti itu, bukan dimaknai dari buku terjemahan hajar itu dalam KBB begitu, Pak. Oke, yang juga menarik ini kan ahli hukum pidana dari timnya Sambo terakhir itu justru menyebutkan Putri Chandrawati itu harusnya nggak kena 340 karena dia dianggap tidak terlibat dan hanya berada di tempat yang kebetulan salah di waktu yang salah. Ya, kalau kaitan dengan pasal 55 itu orang yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Artinya apa? Artinya pasal utamanya 340, maka yang lain juga 340 begitu. Karena mereka masuk dalam pasal 55 begitu. Hanya saja mungkin peran dan kedudukan mereka berbeda dan tingkatan pembidanaannya, hukumannya juga berbeda. Tapi pasalnya nggak mungkin berbeda. Kalau pasal berbeda nanti dia nggak masuk 55 lagi. Dia berdiri sendiri, Mbak, begitu. Mas Yonatan, apa yang kemudian dikemukakan oleh kubu Sambo dan juga Putri di persidangan ini paling tidak kan akan membuat guncangan sendiri bagi keluarga dari almarhum Yosua. Mulai dari dinaikannya lagi motif, mulai dari beberapa bukti yang kemudian menunjukkan perilaku yang kemudian tidak positif oleh almarhum Yosua begitu katakanlah. Apa yang kemudian direspon keluarga Yosua pasca beberapa saksi ahli yang dihadirkan oleh keluarga Sambo plus juga bukti-bukti yang sempat dihadirkan di persidangan? Ya, terkait hal tersebut tentu kami keluarga sangat merasa sedih karena almarhum ini sudah dibunuh secara keji, tetapi karakternya juga ikutan dibunuh sekarang. Sedangkan kita ketahui bersama almarhum sudah tenang di surga, ya, tetapi masih program lain Bapak izin. Kemudian terkait bukti-bukti yang diberikan oleh pihak Sambo ya 35 bukti itu, menurut saya justru itu tidak ada relevansinya dengan pembunuhan berencana ini. Saya ambil contoh yang paling menohok adalah ketika foto almarhum berada di sebuah katanya klub malam atau bar yang sampai sekarang kita juga tidak tahu itu foto asli. Sumbernya dari mana itu juga kita belum tahu. Tetapi oke lah, katakanlah itu memang almarhum di situ. Lantas apa kaitannya dengan pembunuhan yang dialami oleh almarhum? Karena kalau memang itu mau diangkat, tentunya harus ada keterkaitan di dalam rentetan kasus pembunuhan berencana ini. Tetapi memang sengaja itu diangkat untuk menyampaikan bahwa almarhum ini memiliki kepribadian yang suka ke klub malam, jadi identik negatif, sehingga untuk melakukan pelecehan seksual itu sangat dimungkinkan. Dan saya rasa ini sudah tidak ada strategi lain, makanya ini terus-terusan yang diangkat. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Yonatan Baskoro dan juga Jamin Ginting. Terima kasih atas waktunya.